Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah jangan ajari Tuhan. Terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagian ayat ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Ketika kita mendapat pertanyaan dan pernyataan, jangan ajari Tuhan. Kalimat apa yang kira-kira kita lontarkan sebagai respon kita? Kapan? Tidak pernah. Bagaimana caranya? Tapi mari kita coba merefleksikan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang kita pernah mendengarnya. Perjamuan kawin di Kana. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saat itu ada sebuah masalah besar yang terjadi. Dalam pesta perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Masalah itu masalah yang besar. Masalah yang dapat menyebabkan rasa malu bagi orang yang menyelenggarakan pernikahan tersebut. Ketika Maria hadir di sana, Maria tahu hal itu dan mengatakan pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian merespon dengan mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Maria tidak menjadi marah. Tidak kemudian menjauh dari Tuhan Yesus. Tetapi ia mempersiapkan segala sesuatu. Maria mengatakan kepada pegawai-pegawai, apapun yang Tuhan Yesus katakan, lakukanlah. Dan beberapa waktu kemudian, Tuhan Yesus meminta para pegawai itu untuk mengisi air di tempayan, tempat untuk mencuci kaki. Saat itu mungkin tempat itu sudah kosong. Tapi Tuhan Yesus meminta untuk mengisinya penuh. Dan apa yang terjadi? Pegawai itu tidak tahu apa yang akan selanjutnya terjadi. Tapi ia tahu hanya satu hal, taat. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, cedoklah air itu dan berikan kepada pemimpin pesta, pegawai itu melakukannya. Dan kemudian air itu menjadi anggur. Anggur kualitas nomor 1. Perbuatan Tuhan Yesus adalah perbuatan out of the box. Di luar dugaan, di luar kebiasaan, sangat aneh. Kita boleh membayangkan, seandainya ember cuci kaki menjadi sebuah tempat anggur nomor 1. Suatu hal yang di luar dugaan, bukan? Apa yang Tuhan lakukan memang tampaknya aneh dan di luar dugaan. Bahkan sekali lagi di luar kebiasaan manusia. Ketika air menjadi anggur, sekali lagi itu bukan kehendak manusia, tetapi itu kehendak Tuhan pada waktunya dan dengan caranya. Dan seringkali kita ketika berdoa, kita memberikan petunjuk kepada Tuhan tentang bagaimana caranya menjawab doa kita. Kita ingin selalu jawabnya adalah ya, dan sekali lagi sesuai dengan cara kita. Ada seorang yang bernama Joni Eareckson mengalami kecelakaan ketika berenang bulan Juli 1967. Akhirnya ia menderita kerusakan tulang belakang yang membuat ia lumpuh dari leher ke bawah. Tentu saja Joni ingin sembuh. Dengan dukungan dari keluarga, saudara, teman-teman, diupayakan semua terbaik bagi Joni. Termasuk juga segala doa-doa dinaikkan. Sampai suatu hari dalam pergumulannya, Joni bertanya sambil marah kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tidak menjawab doaku? Mengapa engkau diam saja? Tuhan menjawab Joni, aku sudah menjawab doamu, Joni. Lalu Joni bertanya, mana buktinya? Aku masih lumpuh, aku masih di kursi roda. Tuhan menjawab, justru itulah jawabanku, Joni. Aku ingin kau tetap lumpuh dan di kursi roda itu. Aku mau engkau menjadi saksi dan berkat bagi kaummu yang cacat. Jawaban itu di luar dugaan. Tetapi jawaban itu membuat Joni berhenti berdoa meminta kesembuhan.
Dan ia kemudian berganti berdoa, meminta agar Tuhan memakai dia dalam kelumpuhannya. Perlahan tapi pasti, Johnny bangkit dari keterpurukan. Dan dia dengan sabar melewati masa rehabilitasinya dan berusaha untuk belajar melukis dengan cara menggigit kuas di antara gigi-giginya. Tentu bukan hal yang mudah, sangat sulit. Bahkan awal-awal ia sempat frustasi. Tapi ia kemudian selalu mencoba dan mencoba lagi. Dan akhirnya ia berhasil. Ia menjadi seorang pelukis yang terkenal. Ia mendapat undangan presiden di berbagai negara. Lukisannya banyak dicari dan dikoleksi. Ia menulis lebih dari 30 buku dan diantaranya bestseller. Kisah hidupnya telah menyentuh dan mengubah hidup begitu banyak orang sampai dengan hari ini. Bahkan di tahun 1979, ia mendirikan yayasan Johnny and Friends, melayani orang-orang cacat dan keluarganya. Siaran radionya terpancar di ratusan pemancar radio dan berbagai penghargaan ia dapatkan. Tahun 1982, ia menikah dengan Ken Tada dan kemudian keduanya melayani sampai dengan hari ini. Sekali lagi, jangan mengajari Tuhan. Dia Allah yang tidak terduga. Tapi belajarlah untuk taat di jalan yang Tuhan ingin kita jalani. Percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik, bahkan yang di luar pemikiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin.